Halo pendengar setia, kembali lagi di podcast Suara Layanan Kita, forum yang berisi diskusi-diskusi mengenai pengembangan layanan publik dan juga pengembangan aparatur negara. Baik, perkenalkan saya Afnenda. Pada kali ini saya akan ngobrol dengan keempat narasumber keren kita, yaitu ada Bapak Jarmiko. Halo Bapak, Halo Ibu, apa apa kabar kabar? Bapak? Sehat Bu. Baik, Bapak, ini selaku perwakilan dari pejabat pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu ada dari perwakilan akademisi administrasi publik, yaitu Bapak Kurniawan. Selamat siang, Bapak. Siang, Bunda. Baik, apa kabar Bapak Kurniawan? Alhamdulillah sehat untuk hari ini, Bu. Alhamdulillah. Ya, narasumber yang selanjutnya yaitu ada dari aktivis masyarakat, ada Bapak Randito. Selamat siang, Bapak. Halo Bu, selamat siang. Apa kabar Bapak Randito? Puji Tuhan, sehat Bu. Baik, yang narasumber yang terakhir yaitu ada Bapak William selaku perwakilan dari pelaku usaha dan pengguna layanan. Selamat siang Bapak William. Selamat siang Ibu Afnenda. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Kurniawan, Bapak Randito, Bapak Janmiko, dan juga Bapak William yang sudah menyempatkan untuk hadir di podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, terutama untuk kita yang sehari-hari berhubungan dengan layanan pemerintah, yaitu topik kita kali ini adalah apa, mengapa, dan bagaimana pelayanan publik berakhlak. Baik, saya mau mulai dari Bapak Jermiko terlebih dahulu. Halo Bapak. Halo Ibu. Saya mau bertanya kepada Bapak Jermiko selaku pejabat Boleh. pelayanan publik. Menurut Bapak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik berakhlak? Oke, baik. Terima kasih Ibu Afnenda. Mohon izin ya, Bapak-Bapak sekalian. Jadi, tadi pertanyaannya kan apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik yang berakhlak ya? Jadi, saya bedah dulu nih, arti berakhlak itu apa sih? Jadi, berakhlak itu adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir itu adalah kolaboratif. Jadi konsep ini merupakan core value atau nilai inti untuk ASN yang saat ini sudah berjalan ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah kita. Jadi pelayanan publik sekarang itu wajib memiliki nilai-nilai ini yang berakhlak tadi untuk pegawai yang melayani dengan tulus, transparan, profesional, saling menghargai, setiap pada tugas, siap beradaptasi dan bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Jadi untuk sekarang para pelayan publik atau kita sebut dengan ASN tadi itu fokus pada kepentingan masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri atau keuntungan pribadi kita, fokus untuk kepentingan masyarakat yang ujungnya nanti akan membantu perkembangan bagi negara ini. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Ibu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jermiko. Jawabannya sangat menarik ya. Berarti Ya, eh, berakhlak ini memiliki makna tersendiri gitu, apalagi jika diterapkan di layanan publik ya Pak ya. betul. Baik, kalau begitu saya mau lanjut ke Bapak Kurniawan nih, selaku akademisi administrasi publik ya Pak ya. Menurut Bapak Kurniawan, dari sudut pandang akademisi, apa perbedaan layanan publik biasa dengan layanan publik berakhlak? Baik, terima kasih Bu Nenda atas kesempatannya. Jadi dari perbedaan keduanya mungkin tidak begitu jauh, ya. Jadi keduanya ini sama-sama menghasilkan output yang sama, yaitu dokumen yang dikerjakan selesai dengan baik, kemudian tidak menyebabkan antrian yang panjang. Nah, namun perbedaan layanan biasa dengan layanan berakhlak di sini, untuk layanan berakhlak itu menambahkan nilai dimensi dari etika itu sendiri, Bu. Jadi tidak hanya menyelesaikan dokumen dengan baik, tidak ada antrian dalam proses yang sedang berjalan. Jadi
kita juga menerapkan etika ketika kita menghadapi masyarakat atau pelanggan itu sendiri. Jadi yang dilihat tidak cuma hasil, tapi juga proses yang bermartabat, menghargai hak warga, dan membangun kepercayaan publik. Jadi ketika etika yang kita berikan kepada masyarakat itu baik, maka kepercayaan publik pun akan meningkat dengan kinerja kami yang kita berikan kepada masyarakat. Mungkin itu sedikit dari saya itu mengenai perbedaan dari layanan biasa dengan layanan berakhlak. Baik, terima kasih Bapak Kurniawan. Dari yang saya tangkap ini berarti perbedaannya adalah lebih ke prosesnya ya Pak ya. Jadi tidak hanya sekedar memikirkan outputnya saja, tapi di pelayanan publik berakhlak ini kita perlu menanamkan nilai dan etika ketika dalam proses pelayanan tersebut. Begitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Baik, saya mau lanjut ke Bapak Randito. Menurut Bapak, sebagai aktivis masyarakat nih, seberapa sering Bapak mengadvokasi masyarakat yang mengalami masalah yang layanan publik? Dan menurut Bapak, mengapa penting menerapkan nilai berakhlak ini, Pak? Terima kasih ya, Bu. Penting menerapkan nilai berakhlak ini karena pelayanan publik itu adalah wajah negara di mata rakyat. Itu akan menjadi fondasi kepercayaan publik oleh masyarakat. Yang kedua itu adalah mencegah penyalahgunaan wewenang. Berakhlak ini menanamkan nilai akuntabilitas dan integritas, sehingga aparatur negara atau pemangku kebijakan itu tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga itu adalah mendorong keadilan sosial. Nilai-nilai berakhlak ini membantu memastikan setiap kebijakan berpihak pada masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan, bukan hanya golongan tertentu. Yang keempat itu membangun budaya pelayanan yang manusiawi dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat. Nilai kooperatif dalam berakhlak itu mendorong keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan sehingga program lebih tepat sasaran. Yang terakhir itu nilai berakhlak ini bisa menjadi contoh moral bagi generasi muda. Nah, karena itu berakhlak adalah cara untuk memastikan pelayanan publik benar-benar pro rakyat. Baik, terima kasih Bapak. Berarti dengan adanya eh, pelayanan publik berakhlak ini diharapkan bahwa kita sebagai mungkin yang menjalankannya itu bisa benar-benar memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat ya Pak ya. Betul, Bu. Baik, selanjutnya saya mau bertanya ke Bapak William. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Ibu. Baik, Bapak William ini sebagai pelaku usaha dan juga pengguna layanan. Saya mau bertanya nih Pak, menurut Bapak, kira-kira sebagai orang yang mungkin sering berurusan dengan layanan pemerintahan, apa bedanya ketika nilai berakhlak ini diterapkan di pelayanan publik, Pak? Baik, terima kasih Ibu. Eh, Mungkin terima kasih atas kesempatannya sebagai narasumber di podcast kali ini. Saya sebagai perwakilan dari usaha, mungkin menurut saya perbedaannya itu benar-benar terasa ya, menurut pengalaman saya pribadi. Sebagai contoh, ketika saya mengurus izin usaha, saya dilayani oleh seorang petugas yang menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Mereka tidak hanya menjelaskan seluruh prosedur dengan sangat baik dan sabar dan juga jelas, tetapi juga memastikan bahwa saya memahami setiap tahapan yang harus dilalui. Petugas tersebut sama sekali tidak mempersulit proses, bahkan dengan sigap membantu saya mencari solusi ketika saya menghadapi kendala dalam pengisian dokumen. Kemudian sikap ramah dan penuh empati itu membuat saya dalam proses pengurusan izin menjadi jauh lebih cepat, efisien, dan tidak membuat stres. Terlebih daripada itu, saya sebagai warga merasa dihormati, dihargai, dan mendapatkan pelayanan yang manusiawi dari aparat pemerintahan. Ini merupakan bukti nyata bahwa pelayanan publik yang berlandaskan nilai berakhlak mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Mungkin dari saya sedikit saja, Ibu. Terima kasih. Baik, sebelum saya lanjut ke narasumber selanjutnya, saya masih mau bertanya ke Bapak William sebagai eh,
pelaku usaha yang sering berhadapan mungkin ya atau berurusan dengan pelayanan pemerintahan ini, pernah gak sih Bapak mungkin mendapatkan pelayanan yang kurang mengenakan dari pelayanan publik yang tidak menerapkan nilai berakhlak ini, Pak? Oh, baik, terima kasih. Kalau halaman buruk, memang ada saja beberapa oknum yang mungkin tidak menjalankan nilai-nilai berakhlak ini dalam pelayanannya begitu. Tapi dari situ mungkin kita bisa belajar eh, bahwa tidak semua orang mungkin kita menilai SDM yang mungkin harus ditingkatkan begitu ya Ibu ya. Mungkin dari segi pengembangan SDM-nya baik itu dari soft skill maupun dari hard skill-nya. Mungkin begitu. Ya, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak William. Saya mau lanjut lagi ke Bapak Jarmiko nih. Menurut Bapak, bagaimana strategi di instansi Bapak untuk mewujudkan pelayanan publik yang berakhlak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebelumnya saya mau menanggapi dulu mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak William ya. Jadi memang ada saja pengalaman yang baik maupun yang tidak baik. Tapi itulah yang jadi fokus kita saat ini. Kita harus bisa meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik kita. Ya sejalan dengan strategi tadi juga dari feedback Bapak tadi sebagai pelaku usaha, itulah yang menjadi evaluasi bagi kita supaya kita bisa lebih baik pada sebelumnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tadi kita menerapkan eh, core value ASN pada saat ini yaitu berakhlak tadi. Ya, ya kita harus pastikan dulu berakhlak ini bisa diterapkan di semua lini organisasi ya, baik itu dari atas sampai ke bawah. Tapi yang menurut saya yang paling penting dan krusial itu dari level strategis dulu. Jadi di level pemimpinnya dulu yang sebagai role model, di mana ketika pemimpinnya sendiri itu bisa mencontohkan atau menerapkan dalam pekerjaannya maupun kehidupan sehari-hari itu pasti akan dilakukan eh, ke lini bawahnya atau bawahan-bawahannya. Dan itu akan berdampak juga pada akhirnya itu kualitas pada pelayanan publik di organisasi kita. Ini itu saja strategi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk Bapak Kurniawan, apakah ada tambahan Pak dari sisi akademisnya? Baik, jadi kalau menurut pandangan saya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Jeniko sudah sangat bagus sekali. Jadi memang harus menjadi percontohan ya dari atas yang kemudian nanti akan dicontoh ke bawahnya. Jadi ketika dari atas sendiri juga tidak menerapkan dari value berakhlak itu sendiri, maka dari bawah pun akan menyaksikan, oh atasan dia juga begitu ternyata. Jadi dari bawah pun merasa bahwa dia tidak perlu melakukan value berakhlak ini karena dia mencontoh dari sisi atasannya sendiri. Jadi ketika atasan itu mencontohkan, maka secara tidak langsung mungkin bawahan bisa meniru dari core value berakhlak itu sendiri. Jadi selain itu juga menanamkan sikap dari masing-masing pribadi ya Bu. Jadi ada ketika kita yang kemudian disampaikan oleh Pak Jenny itu, jadi setiap ASN mendapatkan pelatihan di awal ya Bu. Jadi ditanamkan apa itu bela negara, apa itu berakhlak. Jadi di situ dari SDM-nya sendiri dari awal kita ditanamkan mengenai hal positif. Jadi ketika orang-orang itu tidak ditanamkan hal yang positif, maka ketika dia menjalani pekerjaannya, mereka pun akan kebingungan apa ini yang harus dia lakukan, apakah prosedur yang sudah saya sampaikan ini apakah sudah benar. Jadi perlu adanya yang tadi itu pelatihan di awal ataupun pengembangan-pengembangan yang harus dilakukan dari ASN itu sendiri yang akan berdampak ke pribadi masing-masing yang akan menanamkan value akhlak itu sendiri. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya itu dari yang disampaikan oleh Pak Jenny. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Kurniawan. Selanjutnya dari sisi masyarakat ya Bapak Randito, bagaimana menurut Bapak terkait peran masyarakat? Ya, baik, Bu. Untuk peran masyarakat itu juga penting ya, Bu. Karena kita itu masih sebagai masyarakat selalu mendukung apapun yang dilakukan pemimpin dan pelayanan publik untuk dilakukan ada core value dari akhlak itu untuk meluruskan dan melakukan pelayanan publik yang baik. Nah, masyarakat itu pasti juga akan melakukan feedback yang baik, Bu.
Selama masyarakat mendapat perlakuan yang baik, yang adil, kita juga akan melakukan feedback yang baik kepada pemimpin dan pelayanan publik lainnya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bapak Randito. Terakhir ke Bapak William, apa harapan Bapak untuk pelayanan publik berakhlak ini ke depannya, Pak? Harapan saya eh, nilai-nilai berakhlak ini tidak hanya menjadi slogan atau sekedar hiasan dalam spanduk dan juga dokumen resmi, tetapi benar-benar diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek pelayanan publik dan perilaku aparatur negara. Nilai-nilai seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif seharusnya menjadi pedoman dalam bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Karena jika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, bukan hanya oleh individu tertentu, tetapi oleh seluruh instansi pemerintahan, maka manfaatnya akan dirasakan sangat luas. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, birokrasi menjadi lebih efisien dan juga transparan, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Pada akhirnya, nilai berakhlak ini dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, humanis, dan juga berintegritas. Mungkin seperti itu, Ibu Amanda. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini dan juga untuk berdiskusi mengenai pelayanan publik berakhlak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita tahu bahwa pelayanan publik berakhlak adalah pelayanan yang mengutamakan nilai-nilai moral dan profesionalisme. Penting karena dapat membangun kepercayaan dan bisa diwujudkan dengan komitmen dari semua pihak, terutama ASN maupun masyarakat. Baik, mungkin podcast kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, melayani itu mulia, apalagi kalau berakhlak. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak-Bapak.